Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan cara membuat perjanjian pranikah dan apa manfaatnya perjanjian pranikah tersebut. Teman-teman semuanya, perjanjian pranikah itu adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang sama-sama disepakati oleh suami dan istri, baik dilakukan sebelum menikah maupun setelah ada ikatan pernikahan. Manfaat dari perjanjian pernikah ini untuk melindungi hak masing-masing dari suami dan istri yang disepakati tersebut. Pengaturan perjanjian pranikah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di pasal 29 junto putuskan Mahkamah Konstitusi nomor 669, di mana di situ dijelaskan pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris. Terus kemudian isinya juga berlaku kepada pihak ketiga selama memang pihak ketiga tersebut tersangkut seperti itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, secara singkatnya bahwa perjanjian pranikah itu diperbolehkan dibuat sebelum pernikahan maupun selama pernikahan. Perjanjian pranikah pada umumnya berisi tentang pencampuran atau pemisahan harta dalam perkawinan. Tapi bisa juga mengatur masalah hutang, terus kemudian masalah cicilan misalnya ada gitu, dan yang lainnya. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita tempuh untuk mendapatkan atau membuat perjanjian pranikah itu menjadi sah. Itu pertama, antara suami dan istri silahkan untuk menuliskan atau menentukan keinginan-keinginan apa saja yang akan diperjanjikan dalam perjanjian pranikah. Misalnya ada pencampuran harta ataupun pemisahan harta, kemudian misalnya ada utang gitu, terus kemudian atau ada cicilan-cicilan di dalam rumah tangga gitu. Silahkan diatur dan ditulis sesuai dengan kesepakatan dan keinginannya. Nah, kemudian apabila teman-teman yang ingin membuat perjanjian pranikah ini masih agak bingung, boleh silahkan dikonsultasikan kepada konsultan hukum bagaimana caranya atau apa saja biasanya isinya. Tapi intinya tadi keinginan-keinginan antara suami dan istri apa yang akan diperjanjikan ketika menikah. Nah, selanjutnya setelah ditentukan keinginan-keinginan tersebut, kemudian silahkan dibawa ke notaris. Itu notaris, kemudian nanti disampaikan kepada notaris. Nanti notaris akan menyusun sedemikian rupa apa yang kita tulis, keinginan kita atau perjanjian yang kita tulis. Kemudian notaris nanti akan menetapkan. Selain notaris juga bisa dibawa ke Dukcapil bagi non muslim ya, bagi yang muslim ke
ke petugas pencatat perkawinan. Dalam hal ini berarti bagi yang muslim adalah ke KUA. Silahkan keinginan tadi, apa yang akan diperjanjikan itu dicatatkan di KUA bagi yang muslim. Bagi yang non muslim di Dukcapil, seperti itu. Silahkan dibawa misalnya ke KUA, nanti petugas KUA akan mencatat atau membuat perjanjian dan akan mencatatnya. Selanjutnya, apakah perjanjian pranikah ini boleh dibuat setelah menikah? Ya, ternyata diperbolehkan. Nah, hal ini sesuai dengan putusan MK yang mengubah pasal 29 tentang perjanjian pranikah tadi, di mana bahwa perjanjian pranikah bukan hanya dibuat sebelum nikah, tapi ketika pernikahan berjalan, ikatan pernikahan berjalan pun bisa dibuat perjanjian pranikah, gitu teman-teman semuanya. Ada beberapa persyaratan ya mungkin bisa dipersiapkan ketika akan mengajukan perjanjian pranikah, seperti KTP, kemudian KK, kemudian apalagi, kemudian fotokopi perjanjian tersebut yang disahkan notaris dan akta nikah. Akta ini tentunya kalau memang sudah menikah. Ya teman-teman semuanya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kepada kita semua bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian kesepakatan suami dan istri dalam keluarga. Bisa mengenai pemisahan harta, bisa mengenai bagaimana tentang hutang piutang, bagaimana cicilan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika tadi sebelum menikah belum sempat membuat perjanjian pranikah, ketika menikah pun dipersilahkan seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan komen bila ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.